Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Abdillah, NIM 210222185. Saya akan mempresentasikan tugas final tertulis, yaitu menjawab 5 soal dan mempresentasikannya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja. Soal yang pertama yaitu tuliskan tujuan Muhammadiyah beserta dengan landasan dalil-dalilnya. Maksud dan tujuan Muhammadiyah adalah menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sementara itu, Muhammadiyah merupakan gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan tajdid atau pembaruan tentang pokok ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah As-Sohihah. Nah, adapun dalil dari tujuan Muhammadiyah yaitu dari surah Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang makruh dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, nomor 2, sebutkan dan jelaskan identitas Muhammadiyah yang Anda ketahui dan perbedaannya dengan organisasi lain. Adapun identitas Muhammadiyah yaitu Muhammadiyah sebagai merupakan gerakan Islam, artinya Muhammadiyah adalah gerakan Islam amar ma'ruf nahi mungkar yang didirikan untuk memurnikan kembali ajaran Islam yang berlandaskan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, Muhammadiyah merupakan gerakan dakwah, artinya itu Muhammadiyah adalah organisasi yang didirikan sebagai sarana berdakwah agar dapat menegakkan ajaran Islam yang sebenarnya. Yang tiga, Muhammadiyah merupakan gerakan tajdid, artinya Muhammadiyah adalah organisasi yang melakukan pembaharuan dan memurnikan kembali ajaran Islam dengan mengikuti perkembangan zaman yang ada, agar tidak muncul spekulasi bahwa hal-hal yang tidak pernah dikerjakan atau dicontohkan oleh Nabi Muhammad itu bid'ah. Dan perbedaan dengan organisasi lain itu adalah pengkajian ekstra terhadap amaliyah warga Muhammadiyah agar sesuai dengan sunnah. Pengkajian yang jilmed ini dilakukan salah satu majelis, yaitu majelis tarjih dan tajdid. Soal nomor 3 adalah Muhammadiyah adalah sebuah organisasi yang memiliki ideologi, aturan dan pedoman yang jelas. Nah, sebutkan muatan MKCH yang Anda ketahui. MKCH berisi 5 pokok pikiran yang terbagi dalam 3 kelompok. Itu ya, kelompok pertama kelompok persoalan ideologis, yang kedua kelompok paham agama, dan ketiga kelompok persoalan mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah dalam negara Republik Indonesia. Ya, soal nomor 4. Muhammadiyah dalam menetapkan hukum senantiasa berdasarkan keputusannya pada 2 sumber hukum, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Setiap upaya ijtihad yang ditampil Muhammadiyah bertumpu pada 3 metode ijtihad utama, yaitu yang pertama bayani, burhani, dan irfani. Nah, maksud dari 3 metode ijtihad tersebut adalah bayani itu sistem pengetahuan Islam yang bertitik tolak sebagai sumber pengetahuan dasar. Ini dikembangkan para ulama tafsir, hadis, dan fikih. Bayani ini biasanya banyak digunakan dalam memecahkan masalah-masalah terkait ibadah mahda atau khusus. Karena asas hukum syariat tentang ibadah menegaskan bahwa ibadah itu pada asasnya tidak dapat dilaksanakan kecuali disyariatkan. Yang kedua, burhani. Burhani adalah sistem pengetahuan yang berbasis pada akal, al-akal, dan eksperimen al-tajribah. Burhani ini dimaksudkan untuk memberikan dinamika kepada pemikiran tarjih atau pemikiran keislaman Muhammadiyah, khususnya ibadah khair atau mahdah atau ibadah umum. Dan yang ketiga, irfani adalah sistem pengetahuan yang bertitik tolak pada al-ilm al-hudluri. Pendekatan irfani ini berdasarkan kepada upaya meningkatnya kepekaan nurani dan ketajaman intuisi batin melalui pembersihan jiwa, sehingga suatu keputusan tidak hanya didasarkan kepada kecanggihan otak belaka, tetapi juga didasarkan atas adanya kepekaan nurani untuk menginsafi berbagai masalah dan keputusan yang diambil mengenainya dan mendapatkan petunjuk dari yang maha tinggi. Nomor terakhir atau nomor 5, uraikan pendapat Anda tentang peran Muhammadiyah dalam memberdayakan perempuan dan bagaimana pandangan Islam tentang kesetaraan gender. Langsung saja, pemberdayaan perempuan dapat dilakukan melalui organisasi keperempuanan yang melalui gerakan Aisyah, yang merupakan organisasi keperempuanan yang didirikan oleh Muhammadiyah itu sendiri melalui salah satu organisasi otonomnya, yaitu Aisyah.
yang menaungi perempuan melakukan pemberdayaan perempuan guna mengurangi kekerasan, pelecehan, kemiskinan yang terjadi terhadap perempuan. Muhammadiyah dan Aisyah memberikan keleluasan untuk kaum perempuan bekerja di luar rumah. Aisyah sendiri membenahi pandangan yang merendahkan atau kurang menghargai. Pandangan Islam tentang kesetaraan gender yaitu dalam Islam laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan yang sama dan memiliki kesempatan yang sama untuk berbuat dalam kehidupan di masyarakat. Hal ini telah disyariatkan Allah dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 1 yang artinya Alif Lam Ra. Kitab yang kami turunkan kepada kamu mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji.